Kalau katanya si kue talam di dalam panci. Kalau sudah melihat MC pakai baju hitam, dari jauh nampak macam kuaci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizan lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Pak panitia, saya minta tolong kan, ini masalah ini Pak, dingin betul kurang. Coba arahkan dulu ke Pak Bupati biar masuk angin ya. Biar nggak bisa beliau meruqyah saya. Pas kepala Pak Bupati ya. Ke beliau, jangan ke saya Pak, hormatikan ya. Masa saya merokok mau diruqyah, kan tak sedap ya. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya adalah wanita-wanita solihah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya adalah orang tua solihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua adalah para istri yang berbakti kepada suami. Ibu-ibu yang di sini kok diam aja, janda semua apa gimana ibu-ibu? Diam aja, yang sini semangat, sini diam, ini janda semua berasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua istri solihah yang berbakti kepada suami. Sebagian, berarti sebagian lagi. Sahabat sehat ya bunda ya. Malam hari ini ramai yang hadir. Ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Di sini ibu-ibu, di tenda itu ibu-ibu, di atas ibu-ibu. Tengok, banyak yang hadir ibu-ibu.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda datangnya kiamat itu nanti di akhir zaman, satu laki-laki berbanding 60 perempuan, Pak. Dan malam ini di Tanjung Barat, kau salah orang cepat kali tuh. Dan malam hari ini di Tanjung Jabung Barat, tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Lebih banyak yang hadir perempuan daripada laki-laki. Tapi karena bupatinya orang soleh, amin. Bupatinya ustadz juga, amin. Syukur terpilih lagi. Kalau enggak, apa enggak sainganku ini kan ngeri ya. Insya Allah bala musibah dan bencana dijauhkan Allah dari Tanjung Jabung Barat. Amin. Amin. Nah, penting sehat ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Bu sehat ya. Ya bener Bu. Malam ini kita pelan-pelan ya. Kenapa Ustadz? Saya tadi malam di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jam 10 pagi saya berangkat dari Riau ke Jakarta. Dari Jakarta jam setengah 4 atau setengah 5, delay 1 jam. Sampai kemari hampir setengah 6 kemari saya. Capek, makanya pelan-pelan aja. Capek, belum ada istirahat. Maksudku kemari itu mau menghilangkan rasa capek. Nengok nenek ini duduk di depan, makin capek gue rasa. Maksudnya nenek-nenek letak di belakang sana. Nenek itulah buat capek. Ustaz, apa? Kau mengejek kami yang tua-tua ya? Kau menghina kami yang tua-tua ya? Oh tidak, Nek. Justru sengaja nenek itu duduk di depan sebagai pesan dari Allah kepadaku. Apa pesannya? Hei Ucai, malam ini kau masih bisa berdiri tegak. Malam ini mulutmu masih lantang berbicara, suaramu masih keras, kau masih muda Cai. Tapi ingat suatu saat Cai, kau takkan lagi muda, kau bakal tua seperti kami. Itulah pesanmu. Maka kita tak boleh sombong. Nenek ini kan dulu sebelum tua pernah muda juga. Kan pernah gadis juga. Waktu gadis dulu kan kulit tuh masih kencang kan Nek. Kalau dipijit nenek itu macam agar-agar. Pijit balik lagi, pijit balik. Coba sekarang pijit, 3 minggu baru balik lagi. Itu pun tergantung cuaca. Kalau musim panas cepat dia balik. Kalau musim hujan gini begitu aja tak balik lagi. Saya sehat orang tuaku ya, Masya Allah. Sehat Pak. Ini lah jeritan laki-laki suami-suami yang takut diceramai bini ini. Masya Allah. Ini memang begitu, cocok Pak Bupati. Kalau nggak begitu kan nggak akan datang orangnya. Kenapa Ustaz tahu? Pemain semuanya ini Pak. Cocok itu Pak. Gitu kan aja. Mutasi kan aja kalau bandel-bandel. Benar kok Pak Kadis? Itulah tandanya bupati kalian ini soleh. Aku kalau dapat bupati soleh begini sampai mati aku bertahan jadi bupati. Samanya cuma 5 tahun. Kalau nggak sampai mati harus jadi bupati. Ya Pak ya. Biar bisa mengundang aku terus kan. Yang terhormat dan yang kita muliakan, para alim ulama asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'allimah, para masaih, tuan-tuan guru kita, abuya, kiai yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Muliakan guru-guru kita kalau mau negeri kita ini diberikan keberkahan oleh Allah. Muliakan ulama-ulama guru-guru kita kalau mau negeri kita ini dijauhkan Allah dari bala bencana dan musibah. Kenapa Ustaz ulama harus dimuliakan? Al ulama warasatul anbiya.
Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Kenapa harus kita muliakan? Karena maaf, tanpa guru-guru kita, tanpa ulama-ulama, maaf, kita nggak akan paham dengan yang namanya agama, Bapak Ibu. Betul? Orang yang belajar tanpa guru sama dengan orang yang berjalan di tengah malam gelap gulita sampai, tapi nyasar-nyasar dulu. Orang yang belajar tanpa guru sama macam dia berjalan di tengah malam gelap gulita sampai, tapi nyasar-nyasar, Bapak Ibu. Maka muliakanlah ulama-ulama di tempat kita ini. Supaya apa? Dengan kita muliakan guru-guru kita, itu yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita, khususnya negeri Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Terhormat ayahanda kita bersama Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andus, kepala Bapak sini Pak. Berlapian ya. Bapak Dr. Andus Haji Anwar Sadat MAG, Masya Allah. Beliau satu alma mater dengan saya di UIN Sumatera Utara. Jadi ini pertemuan abang senior dengan adik junior. Masya Allah. Makanya gue dikasih sorban. Biasanya kalau abang tuh selain sorban nanti entah apa yang dikasih lagi. Ya, biasanya gitu. Biasanya ini biasanya. Tapi entahlah kalau di sini kan nggak tahu. Awak ini apa namanya tamu kan? Abdoid kal mayit, tamu itu macam mayit kan begitu. Namanya mayit itu kan diapa-apakan dia menerima kan gitu, nggak melawan gitu. Ya makanya prinsip saya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih yang parah kali kan gitu. Luar biasa nih Bupati kita insya Allah. Bapak Bupati beserta Ibu, kita mendoakan pemimpin kita diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah, membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi adanya. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat, Masya Allah, baru 11 bulan Pak, Masya Allah, dan sudah mau lahiran. Kalau lembus dia 12 bulan lembusan. Nasihat Pak Kapolres ya baru 11 bulan ya. Betah di sini Pak, betah di sini. Kemarin viral habis bonceng-bonceng Pak Bupati belusukan ya. Insya Allah inilah pemimpin hebat, nggak bisa macet jalan ambil motor bonceng Bupati. Insya Allah luar biasa sehat-sehat. Pak Bupati pun tadi katanya begitu habis belusukan masuk angin. Ini kalau udah tua dia kayak tingkah harus begitu. Udah lah, kalau nggak tahan kena angin nggak usah kena tingkah. Sehat Pak Kapolres ya. Dalam hati orang ini habis ini kita rapat, nggak usah lagi undang kawan kawan. Apa-apa tadi undang lagi, patah tumbuh hilang berganti. Ustadz sombong? Tidak. Kadang-kadang orang tak tahan dia selor. Kadang-kadang ada pejabat itu telinga dia tipis, sakit hati dia bilang gitu. Berarti kan tipis sekali telinganya kan gitu kan. Insya Allah yang di sini enggak. Terus ngomong tuh begitu. Nggak usah lagi undang Ucai lagi itu. Kenapa? Lancip sekali mulutnya. Oke, no problem, it's okay. Nggak masalah. Apa masalah sama aku? Nggak masalah. Patah tumbuh hilang berganti. Sebulan lagi mana handphone? Ustaz, datang lagi ceramah tempat kami Ustaz. Tapi tak mau lagi kalian mengundang aku. Yang bercakap begitu orangnya udah mati Ustaz. Aku jangan nanti ngomong yang aneh-aneh. Cepat ngomong. Lagi Pak Bupati belum dilantik lagi Pak. Hati-hati Pak. Terhormat Bapak Dandim yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dan Ramil. Sehat Pak Dan Ramil. Memang begitulah Pak. Wakil itu nggak boleh duduk di depan, di belakang. Memang pas Bapak duduk di situ. Terhormat Bapak Pengadilan Negeri. Sehat Pak. Terhormat Bapak Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Masya Allah. Ini Pak kawan ini, Pak pengadilan itu harus kita kawan, harus kita temani. Kenapa Ustaz? Banyak nomor jantai sama beliau banyak. Makanya kan beliau segar aja bawaannya. Senyum aja, senyum kenal janda lah. Terhormat Bapak Kabar Esra, Masya Allah, terima kasih Pak undangannya. Yang mana Pak Kabar tadi? Hilang. Nggak apa-apa, yang penting sudah serah terima tadi. Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta dengan Ibu ya, Insya Allah. Bapak siapa Pak sampaikan Pak Kakan Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pak Kakan langsung. Kakan langsung kan? Nggak maksudku kalau wakili ya pindah. Sebelahnya lang rektor. Masya Allah. Ini pasti dapat warisan makanya dia. Para guru-guru yang di belakang, Pak Kadis, Pak Camat, Pak Kabak, Pak Kabit, Pak PJ Kades, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, semua yang hadir, Bapak Ibu yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini semua mendatangkan berkah, kembalinya kita masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Oke, ayo kita ngaji. Sampai jam berapa ini Bu? Jam 1 Pak. Kau enak cuma dengar mulut yang koyak boleh. Sukanya lu cakep udah. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Manusia hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup, selesai. Hidup di pilihan Pak, hidup di pilihan Bu. Kalau hidup pasti harus siap menghadapi ujian. Tapi kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup. Selesai. Kenapa begitu Ustaz? Janji Allah dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Liyabluwakum Bapak Ibu. Makanya kalimat liyabluwakum ini dia istimewa. Istimewanya apa Ustaz? Ada seorang mufassir namanya Dr. Sulaiman Al-Asqar. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Zubdatut Tafassir min Fathil Qadir. Kata beliau, kalimat liyabluwakum ini ditafsirkan, makna ujian ini adalah ujian hidup ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah. Tapi kalau orang hidup di dunia Allah tak punya iman, maka dia tidak akan pernah merasakan kalau hidup ini adalah sebagai ujian. Jadi kalau orang hidup punya iman, dia akan menganggap hidup ini sebagai ujian, maka apa yang timbul Bapak Ibu? Dia akan hati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Tapi kalau orang hidup nggak ada iman, dia nggak menganggap hidup ini ujian. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Yang penting dia makan, yang penting perutnya kenyang, yang penting dia tidur nyenyak, perkara ibadah los, nggak usah dipikirin. Nah ini orang yang suka-sukanya hidup, yang nggak menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka beruntung kita kalau kita punya iman kepada Allah, kita menganggap hidup ini ujian Bapak Ibu, maka berhati-hatilah dalam hidup. Kenapa? Ingat, habis dunia ada yang lebih kekal dari dunia. Namanya akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau tahu betapa kekalnya akhirat itu, main-mainlah kau ke laut. Di sini ada laut? Ada. Sungai ada? Laut aja, nggak usah sungai. Main-main kau ke laut, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kau sampai nanti di laut, kau celupkan tanganmu. Sudah kau celupkan tanganmu, angkat. Kalau ada air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Sedangkan air laut yang kau tinggal, itulah akhirat. Setetesnya dunia ini, selebihnya akhirat.
Maka hati-hati, jangan gara-gara setetes kita lupa sama yang selalu. Ya Pak ya, jangan karena setetes kita lupa sama yang di laut. Jangan gara-gara yang singkat kita lupa sama yang kekal. Maka hati-hati, iman perlu dalam hidup. Kalau enggak, suka-sukanya jadi kita. Suka-sukanya. Tapi kalau orang punya iman, dia sadar hidup ini ujian, hati-hati. Kenapa? Dia sadar setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Maka nanti atas apa yang dia lakukan di muka bumi Allah, di dunia Allah, dia sadar akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kalau kita sadar hidup ini ujian, maka hati-hati kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup ujian. Ibu diuji nggak? Bu, oh bu, jawablah. Jijik kan nggak boleh ngomongnya. Jawablah bu. Ini ciri-ciri istri bandalnya begini. Ustaz yang manggil aja diam, apalagi lakinya, mana dia opininya itu? Bu, ibu hidup diuji nggak? Diuji nggak bu? Diuji nggak? Ini malam nih, ibu diuji tidak? Apa ujian ibu? Duduk bersempit-sempitan. Ini ujian ini Pak Bupati. Duduk bersempit-sempitan, berkipas, menguap ketiak kawan sebelah. Itu pun ujian itu. Ibu diuji betul. Bapak diuji nggak Pak? Bapak diuji nggak Pak? Apa ujian Bapak? Mak lampir. Menghadapi mak lampir ini pun ujian. Ibu diuji, bapak diuji. Pak Bupati diuji nggak? Diuji nggak Pak? Diuji. Beratlah istri aku. Hebat-hebatnya bupati di luar, di rumah honorer. Salah. Makanya beliau bupati merangkap ustaz. Karena setelah selesai bupati dia jadi ustaz. Dia hari ini bupati, beliau ustaz. Beliau lah paling lama masuk surga nih. Pertama dihisap bupatinya, habis dihisap bupatinya, dihisap ustadznya. Makanya pilih salah satu Pak. Jadi bupati itu jadi ustaz. Aku nggak mau aku ustaz aja. Kenapa bercakap begini? Tidak lantik, makanya enak orang bercakap. Walaupun kampanye tak pakai awal, soalnya tak apa-apa juga. Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji nggak Pak? Diuji kan? Bapak jabatan AKBP di luar, di rumah Satpol PP. Rusak. Selesai. Ustaz kok paham betul, nasib kami sama, aku pun begitu. Maka semua kita diuji, Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji, Pak Sekda diuji, Pak Kadis diuji, Bapak diuji, Ibu diuji, semua kita diuji. Ustaz Ucai diuji tidak? Diuji nggak aku? Apa ujianku? Hah? Nih, aku kasih tahu ujianku. Salah satunya foto pun. Kalau tak kenal Pak Anwar ini, beliau bukan bupati, pikir orang beliau lah ustadznya. Ini salah satu ujian. Kenapa begitu? Foto beliau jelas, foto saya nggak blur tuh. Ujian ini, jangan kau pikir nggak ujian. Ini
yang pertama. Yang kedua, apa ujiannya? Nanti Pak Bupati selesai acara berebut orang poster itu apa? Nutup kandang ayam. Makanya hari ini semua kita ujian. Tak ada kita yang tak merasakan ujian. Semua kita diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kita? Apa karena Allah benci? Apa karena Allah tidak suka? Apa karena Allah nggak cinta? Apa karena Allah nggak sayang? Oh, salah. Justru kenapa Allah menguji kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah rindu sama kita. Allah cinta sama kita, Bu. Allah peduli sama kita. Makanya kita diuji oleh Allah. Malah kadang kita hati-hati. Kenapa? Hidup nggak pernah diuji. Hidupnya lempeng aja. Hidupnya lempeng terus, urusannya lancar terus. Maaf, ibadah nggak pernah, ke masjid jarang, datang Isra Mi'raj karena takut dimutasi. Baca Quran nggak pernah, tapi hidupnya mulus saja. Ini yang kita hati-hati. Kenapa Ustaz? Bisa jadi istidroj. Apa itu istidroj, Ustaz? Dilalaikannya kita tentang mengenal Allah. Dilalaikannya kita tentang kewajiban beribadah dan bertanggung jawab kepada aturan Allah. Dimudahkan Allah urusan kita. Supaya apa? Makin jauh kita dari Allah. Sehingga nanti ketika kita wafat, tinggal enak hitungannya sama Allah Ta'ala. Nggak ada lagi cerita hitung-hitung amal. Campakkan dosa neraka. Maka justru kita yang diuji ini kita senang. Kenapa? Allah ingin mendewasakan kita. Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di sini? Ada yang tahu? Ada, Bu? Bu, ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Bapak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Coba ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan aja, satu orang. Amalku paling baik Ustaz. Coba ada yang berani bilang itu. Jangan pijak batang lehernya. Tidak ada kita yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Makanya maaf, yang berhak menilai amal orang, yang berhak menilai amal ibadah orang, perkara baik buruknya orang, soleh tidaknya orang, solehah tidaknya hamba Allah, itu bukan manusia. Sekalipun kita lebih hebat daripada dia, kita nggak berhak menilai amal orang. Kenapa? Yang berhak menilai amal kita itu, menilai makhluk itu hanya Allah. Allah kan yang maha menciptakan makhluk, maka yang berhak menilai makhluk hanya yang menciptakan makhluk. Kalau bahasa sekarang, yang boleh ngatur cuma donatur. Yang berhak menilai makhluk, yang berhak menilai hamba, ya yang menciptakan makhluk, bukan sesama makhluk. Betul ya? Apa udah tentu amal orang yang duduk di atas ini lebih baik daripada yang di bawah? Belum tentu. Yang di atas belum tentu baik, apalagi yang di bawah. Karena tugas menilai makhluk, menilai hamba itu hanya tugas Allah. Manusia nggak berhak menilai manusia. Manusia nggak berhak menilai manusia. Makhluk nggak berhak menilai makhluk. Kenapa? Kalau manusia menilai manusia, nggak akan ada keadilan. Makhluk menilai makhluk, yang ada pilih kasih. Maka makhluk nggak cocok jadi juri, biar jurinya Allah. Alaihissallahu bi'ahkamil. Ya kalau manusia jadi tim penilai, jadi panitia akhirat, rusak akhirat. Betul apa ya? Benar apa ya? Apalagi orang sekarang, neng orang masih mabuk sikit aja, ahli neraka. Neng orang masih hobi nyuri barang tetangga, ahli neraka. Neng orang masih hobi main judi. Main judi boleh nggak? Judi online boleh nggak? Slot boleh nggak? Di sini ada pemain-pemain slot. Datang dengan alun-alun ini nanti air naik. Masih ada di sini yang suka main judi online?
Main slot haram. Mampus lah. Aku nggak peduli kok Pak. Tangkapi yang main slot yang skater itu Pak Kapolres. Sebelum Bapak tangkap masyarakat, periksa dulu handphone Kapolsek. Aku tuh orang itu pula agen chipnya, ini bahaya. Judi online, slot, skater haram. Tapi kami nggak pakai chip Ustaz, haram. Nggak pakai chip kok haram. Kenapa haram? Kau bisa lalai dari panggilan Allah Pak. Udah nggak usah tengok-tengok kau, tengok aku aja kau. Nggak usah dengar kawan, kau pun juga banyak kali. Nggak usah tengok aku. Nggak pakai chip Ustaz, haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari panggilan Allah Pak. Azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Kalau pati nggak tahu, juga nanti habis ini ngopi kita cerita. Lalai dari panggilan Allah. Hayya 'alal falah. Super win. Ustaz kok tahu? Dulu sempat main juga. Judi online itu merusak semua generasi Pak. Hah? Kalau menang nanti, ini berarti sering menang ini tadi siapa? Coba tadi siapa nih? Baca lagi. Ya, amin. Haram. Walaupun kau tak pakai chip, kau bisa lalai dari panggilan Allah. Tapi kalau nggak pakai, kalau kami pakai chip Ustaz lebih haram. Kenapa Ustaz? Kalau kau kalah, kau melarat, kau miskin, kau kiri. Kalau kau menang, kau kasih makan uang itu sama anak istri demi Allah, yang kau masukkan adalah sesuatu yang haram. Betul Bu? Betul Bu? Yang baik aja kadang-kadang yang kita kasih makan ke mereka belum tentu jadi baik. Apalagi sesuatu yang haram, jauh gitu. Uninstall sekarang. Katakan tidak pada slot. Tapi linknya gacor Ustaz, nggak ada kita gacor. Goblok kali loh, jijik loh. Itu aplikasi di toko-toko nyawa, tapi tetap dimainkan, kan goblok. Pak, bodoh boleh, goblok jangan. Ya maaf Pak Bupati. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu goblok? Goblok itu tolol Bang. Tolol tahu tolol. Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi disisir dia, itu tolol. Dengan kali lagunya. Ini kenapa kau sampaikan Ustaz? Maaf. Aku berbincang-bincang dengan beberapa Kapolda, Pak Kapolres. Apa kata beliau? Ini harus Ustaz sampaikan dimanapun Ustaz ceramah perkara judi online ini. Kenapa Pak Kapolda? Kejahatan judi online itu lebih parah daripada kejahatan narkotika. Kenapa begitu? Orang makin narkoba Ustaz, kata Pak Kapolda, sembunyi-sembunyi. Tapi orang main judi online asalkan ada paket, ada wifi, di mana tuh duduk di situ nyepri. Jadi Bu, tengah malam lakimu belum tidur, handphonenya mereng, positif, A1, nyelok. Bantingkan HP-nya. Coba enggak? Coba kaya. Memulai kebanjiran kabupatenmu ini. Hati. Jangan sampai gara-gara kelakuan awak orang yang tak bersalah pun ikut Pak. Betul Bu? Betul Bu? Kasihan anak binimu kau kasih makan yang haram. Takkan menjadi darah daging. Elok kau belikan beras, makan sama-sama, kenyang perutmu. Paham dong?
Oh jangan ngangguk-ngangguk aja. Berapa dia punya ngomong. Ya, orang. Balik lagi. Hidup ini nggak boleh saling nilai dah. Apalagi menilai amal ibadah orang. Neng orang masih mabuk, neng orang masih hobi berjudi, neng orang masih hobi nyuri. Maaf, belum tentu dia itu lebih buruk daripada kita, Pak. Maaf, lebih baik daripada kita. Belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Kenapa, Ustaz? Hari ini dia kita lihat orang yang belum baik, belum kenal Allah, belum dekat kepada Allah, belum dekat kepada masjid, belum dekat kepada majelis ilmu. Tapi tengok, ketika hidayah Allah itu sampai kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, kata Allah. Maka yang Allah lihat itu bukan kita yang sekarang. Hari ini orang nengoki Ustaz Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah, kan belum tentu Pak Bupati. Wah, Ustaz Ucai orang alim, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Ya maaf, memang benar Bu. Ini yang ngomong sekarang kan belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini kan. Ini kan perkara siapa yang pegang mic aja sekarang ini. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kalau waktu yang bersakat aku enak kan rugi semua, nggak bisa lah. Dalam hidup ini kita nggak usah sok menilai amal orang lah. Kalau hidayah sudah datang kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Mana contohnya? Rabi'ah Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kenal Bu? Bu, Rabi'atul Adawiyah kenal? Rabi'atul Adawiyah kenal? Sawangun. Allah. Rabi'atul Adawiyah itu seorang ulama sufi dari kalangan wanita yang terkenal. Nah kalau kita baca biografinya Rabi'atul Adawiyah, kelam Bu. Kelamnya kenapa Ustaz? Maaf, sebelum jadi ulama sufi yang terkenal, maaf, beliau itu maaf, pelacur yang banyak dipakai sama orang. Ya benar, sampai-sampai Hasan Al-Basri ditolak cintanya sama Rabi'atul Adawiyah ketika hidayah itu sampai kepada dirinya. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau berani menolak aku sedangkan aku adalah seorang ulama besar? Hasan Al-Basri, wahai Rabi'atul Adawiyah, cintaku sudah mentok sama yang menciptakan aku, Allah. Cinta makhluk gak butuh lagi sama aku, Hasan Al-Basri. Tapi kan kau dulu maaf seorang pelacur. Kalau kutanya kepadamu wahai Rabi'atul Adawiyah, kata Hasan Al-Basri, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu? Rabi'atul Adawiyah tak bisa menjawab Bapak ini, cuman diam aja. Kenapa? Saking kan banyaknya. Tapi tengok ketika hidayah itu sampai kepada hatinya, luar biasa Pak. Cintanya hanya mentok kepada Allah, nggak ada kepada yang lain. Bahkan syairnya terkenal, Ilahi las tulil firdaus wala aqwa janji wahai Tuhan ku tak salah, wahai Tuhan ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Duhai Allah, andai kata aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu, maka tutup pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena hanya takut dibakar oleh neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Hebatnya itu.
Makanya maaf, hidup nggak usah suka nilai amal orang. Bisa jadi hari ini kita nilai dia belum baik, nanti hidayah nyampe kepada dirinya, bisa jadi dia jauh lebih baik. Makanya kan ada istilah, lebih bagus jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Jahat. Hah? Mantan orang jahat apa mantan orang baik? Jahat. Kan orang jahat, Pak. Kenapa dulu jahat, sekarang Baik. kalau mantan orang baik dulu baik, sekarang jahat. Kan begitu ya? Mana lebih bagus? Mantan bandit apa mantan ustaz? Mantan bandit. Mantan bandit apa mantan ustaz? Mantan bandit. Bandit, oke, no problem. Dan bandit lebih baik, oke. Mana lebih bagus? Ustaz jadi bandit apa bandit jadi ustaz? Bandit jadi ustaz. Oke. Terima itu. Mana lebih bagus? Ustaz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke. Problem, oke. Setelah Pak Kapolres olah TKP baru ketahuan. Memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung karena nyuri kata infak. Kayaknya kau zolim kali kau malam ini sama aku. Maka dalam hidup ini kita nggak boleh suka menilai amal orang ya Pak. Makhluk menilai makhluk nggak pantas, manusia menilai manusia nggak cocok. Kenapa? Tugas menilai hanya tugas Allah. Jadi Ustaz, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tugas kita apa? Ingat, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk adalah saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting kita sudah ingatkan, perkara yang diingatkan, mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Kenapa? Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita sebagai sesama makhluk untuk saling mengingatkan sudah kita tunaikan. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini ujian. Tolong, kalau hidup ini ujian, tolong hati-hati. Jangan suka menilai satu sama lain. Jangan suka menilai kita sama kita. Kenapa? Keadilan nggak akan pernah ada. Yang ada hanya pilih kasih di antara golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Betul? Betul? Betul Bu? Bu? Jangan suka nilai orangnya. Apalagi nilai orang dari penampilan, nggak boleh. Nggak boleh ya Bu ya? Bu, tadi begitu aku datang masuk, Ibu yakin nggak kalau aku yang dipoto? Yakin nggak? Kalau yakin alhamdulillah. Yang tak yakin yang jemput saya di bandara tadi Pak Bupati. Saya pakai bagasi. Anggota saya nunggu bagasi, saya keluar aja, lewatinya yang jemput itu. Memang nggak ada. Biasa aja Bu. Tolong amankan kondisikan anggotamu pakai saya. Lewatinya aja Bu, selalu aja Bu. Nilai orang ini nggak boleh dari penampilan, betul? Penampilan itu nggak nentuin isi. Maaf, mangga itu mulus luarnya Bapak Ibu. Mangga itu mulus luarnya, tapi maaf, mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya. Betul? Mangga itu mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya, berulat dalamnya. Tapi tengok durian itu, berduri memang luarnya, tapi tengok lembut dalamnya, manis pahit rasanya, orang suka. Berapa sebiji ini? 30.000 sebiji, sebesar kepala bayi. Sebesar kepala bayi 30.000, apalagi sebesar kepalamu. Mahal memang, tapi orang suka, maka orang beli walaupun mahal. Luarnya berduri,
tapi enak dalamnya, manis pahit rasanya, lemak dia, tapi sayangnya tak ada di rumah dinas bupati lagi. Ini masalahnya. Memang ada tadi bang, ada kan enak ceritanya kan. Maka maaf, penampilan tidak menentukan itu orang baik atau enggak, betul? Oh, itu satu orang baik itu. Kau tahu kau dari jenggotnya nampak. Umpama. Maaf, ini jenggot gak jadi aturan dia orang baik atau orang jahat, bang. Kalau jenggot jadi tolak ukur dia orang baik, oh maaf. Perkara jenggot, kambing jenggot. Tapi aja orang berjenggot, oh tidak, aku bilangkan diriku sendiri karena aku pun berjenggot. Makanya orang ini hidup jangan menilai orang dari penampilan, karena Allah pun bukan itu yang kita dipandang Allah. Kalau perkara penampilan orang bisa masuk surga, aku pastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Aku pastikan Pak Bupati. Kalau memang karena penampilan ya, karena cantiknya, karena gantengnya, aku pastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Positif itu. Kenapa begitu Ustaz? Tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Tapi Allah itu adil. Allah tidak menilai seorang hamba dari penampilannya. Betul? Kalau perkara penampilan, perkara cantik, perkara ganteng orang masuk surga, maaf, orang sini nggak ada yang masuk surga. Jadi yang di surga siapa Ustaz? Para artis. Karena cuma mereka yang ganteng, Pak Kapolres. Kalau bupati berat lah kan gitu. Itu benar. Yang ganteng, yang cantik itu cuma para artis. Jadi yang di surga cuma para artis. Sarukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Amir Khan orang ini ya. Tapi Allah nggak mandang penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, maaf. Bilal bin Rabah nggak masuk surga, Pak Kapolres. Bilal bin Rabah nggak masuk surga, Pak Bupati. Kenapa? Gemuk, hitam, pendek, rambut ikat, macam abang itu lah. Tapi kan Allah nggak mandang itu. Allah memandang hati makhluknya. Ini udah mulai masuk kajinya nih, pelan-pelan aja Pak Bupati ya. Alon-alon asal kalah. Tapi kan Allah nggak mandang fisiknya. Kalau mandang fisik berat Bilal bin Rabah masuk surga. Tapi yang dipandang Allah hati. Betul ya? Mana buktinya? Tengok, Rasul itu sampai heran. Bukan iri ya. Ini harus kita garis bawahi. Rasul nggak pernah iri sama siapapun, Pak. Rasul terkejut. Kenapa? Kenapa Rasul terkejut? Karena Rasul kaget. Kagetnya kenapa? Bilal bin Rabah masih hidup, tapi terompanya, sandalnya sudah terdengar sampai ke surga. Masih hidup orangnya Pak, tapi sandalnya udah terdengar di surga. Pak Kapolres, sepatumu udah ada di surga. Berat lah Pak Bupati. Sepatu bapak udah dengar di surga. Entah ada entah enggak. Allah lewat zikir. Makanya di pangkal ayat surah Al-Isra ayat 1 Allah meletakkan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi, kata Allah. Apa makna berkah Ustaz? Makna berkah itu Bapak Ibu perlindungan.
Berkah itu artinya perlindungan. Ini maaf, kalau malam ini hujan, kira-kira kita yang di bawah terata nih, kena hujan nggak? Kenapa nggak kena? Karena ada perlindungan, ada terata. Maka kita jangan heran kenapa Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tidak hancur ruh dan jasadnya, tidak hancur jasadnya, karena Allah yang melindungi. Barokah, itulah perlindungan kita. Semut Medan bisa nggak sampai ke Kuala Tungkal? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Ikut baju start. Masuk dia ke koperku, kurang kerjaan kan? Begitu aku ganti baju, keluar dia, jalan ke dinding, jumpalah sama semut Kuala Tungkal. Di rumah dinas lo sekarang semut Medan itu. Ketemu sama semut Kuala Tungkal. Dari mana kau bang? Dari Medan. Sama siapa kau datang? Kamu Ucai. Naik apa? Pesawat. Mana bisa semut naik pesawat? Buktinya aku bisa katanya. Kenapa kau bisa nggak terbang? Aku masuk ke kopernya, tertutup dia, nggak keluar aku gitu dia. Sampai aku kemari, setengah mati aku, sesak napas di dalam koper dia. Begitu dibuka, lega rasanya. Keluar aku, jumpa aku sama kau orang Kuala Tungkal. Oh gitu, dia. Ini semut sama semut Pak. Kenapa bisa nyampe? Dia masuk ke dalam koperku. Koperku telah memberikan perlindungan. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu Bapak Ibu tidak rusak jasadnya ketika beliau menembus 7 petalah langit. Kenapa? Allah memberikan perlindungan. Kalau akal manusia nggak akan nyampe kita mengkaji. Tapi kalau sudah maunya Allah, kun fayakun, apa yang tidak jadi. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Makanya itu. Perjalanan sepertiga malam yang paling singkat waktunya tapi bisa menembus 2 alam. Alam dunia dan alam langit Bapak Ibu. Sepertiga malam, Isra, perjalanan. Makanya Isra itu artinya perjalanan secara bahasa. Secara bahasa Isra itu perjalanan. Setiap yang jalan Isra tadi. Ibu dari rumah ke pasar. Di sini bilangnya apa? Pasar apa pajak? Pasar. Ibu dari rumah ke pasar. Berarti ibu sedang belanja. Isra. Karena Isra perjalanan. Berarti ibu dari rumah ke pasar sedang Isra. Karena Isra perjalanan. Bapak dari rumah datang ke majelis ilmu ini. Berarti bapak sedang Isra. Betul nggak? Isra artinya perjalanan. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi di bawah, sekarang aku naik ke atas. Berarti aku sedang Mi'raj. Karena setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam. Kalau ada yang naik, jangan lagi kau kaget. Dan kalau kau ditanya, Pak, ngapain bang? Kan Nabi Mi'raj secara bahasa itu naik. Benar ya? Secara istilah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Lantas apa hubungannya dengan hati Ustaz? Ada hubungannya dengan hati. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, kalau berangkat dari langit dunia dengan hati yang kotor, penuh dengan kebencian dan penuh dengan penyakit hati Bapak Ibu. Makanya Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan undangan Allah untuk menjemput perintah sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, dibelah dulu dadanya. Siapa yang mengoperasi? 3 dokternya. Pertama Jibril, bagian nengok-nengoknya ini. Yang kedua Mikail. Mikail itu siapa Ustaz? Malaikat pengatur rezeki. Mikail. Yang ketiga siapa? Israel, bagian eksekusi. Israel itu tukang eksekusi. Ini malam ini malaikat semua turun, termasuk Israel. Hati-hati yang berdiri-berdiri ini.
3 malaikat yang mengoperasi Nabi. Kenapa Ustaz? Jangan sampai yang namanya Muhammad ketemu sama Allah, berangkat jumpa sama Allah, hatinya masih menyimpan penyakit. Dibelah dadanya, dicuci pakai air jam-jam, sudah bersih, dimasukin, ditutup, baru berangkat. Maaf, sekarang pertanyaanku, orang Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa mungkin membersihkan hati itu dengan dibelah dadanya? Mau ini? Bapak mau? Makanya Allah punya cara. Ini khusus Rasulullah, karena dokternya langsung malaikat, aman ke kita. Nggak mungkin. Kan begitu ya. Makanya Allah kasih kita cara. Bagaimana Allah memberikan cara? Isyarat Allah di Quran surah Al-Isra ayat 1, tepat di pangkal surahnya. Subhana. Maka maknanya di bulan Rajab ini Bapak Ibu, kita suruh memperbanyak berzikir, memuji nama Allah, supaya apa? Bersih hati kita dari penyakit hati. Kenapa harus bersih dari penyakit hati? Karena sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah gerbangnya menuju Ramadan. Bagaimana mungkin orang mau Ramadannya sampai? Bagaimana mungkin orang mau ikut puasa, mau ikut ngerjakan taraweh, tadarus, mau berubah kelakuannya karena puasa berat? Kalau maaf, ketika di bulan Ramadan penyakit hatinya masih ada. Maka inilah caranya. Cemana bersihkan hati kita dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hatimu akan tenang. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala wallah subhan walhamdulillah wala Allah. Dengan zikir telah bersih hati kita dari penyakit hati ini, Pak. Kalau sudah bersih hati kita sampai kepada Ramadan, hati yang bersih itulah yang nanti di ujung Ramadan akan mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau dapat ijazah la'allakum tattaqun kalau kita sendiri menghadapi Ramadan masih memiliki penyakit hati kepada sesama di antara kita? Makanya kata salah satu hadis tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah, zikir ingat kepada Allah. Pendekatan tasawuf sedikit. Ibu kalau baju kotor, ibu cuci kan? Betul? Ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Ya aku tahu pakai air. Air pun kalau air kopi makin bersih makin kotor. Jadi ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Air bersih. Iya aku tahu air bersih. Alatnya deterjen, sabun, rinso. Ini sekarang pertanyaan, dulu pakaian yang kotor dicuci pakai deterjen, bersih apa makin kotor? Bersih. Wangi nggak? Wangi. Kenapa bersih? Kenapa wangi? Pencucinya cocok. Betul? Nah lagi. Ini ibu-ibu yang sini. Piring kotor, gelas kotor bu. Ibu nyucinya pakai apa? Sunlight. Nyuci piring kotor, gelas kotor pakai sunlight. Ini pertanyaan, piring yang kotor bersih nggak? Wangi nggak? Kesat nggak? Kenapa kesat? Lemaknya hilang, pencucinya cocok. Noda-noda lemak-lemak membandel luntur karena sunlight. Karena sunlight membasmi lemak. Betul? Makanya bu, aku pesan ini bu, bagi ibu-ibu yang badannya macam seperti aku, sebesar, yang lemaknya banyak, kau nggak usah parah sedot-sedot lemak, kau usah banyak tingkah kau. Sunlight itu pembasmi lemak. 3 kali sehari kau minum kan sehat kan?
Hilang lemakmu kalau bercakap bebuin. Hilang lemakmu, misalkan lemaknya kau hilang. Tapi ini bukan perkara lemak, perkara apa? Alat pencuci. Asal yang kotor dibersihkan dengan pencuci yang cocok, maka bersihlah yang kotor itu. Hati kita kotor, jangan dicuci pakai rinso, jangan dicuci pakai sabun, tapi bersihkan hati dengan zikir kepada Allah. Hati yang zikir itu tenang, hati yang zikir itu tidak akan pernah iri kepada sesama. Hari ini yang membuat kita suka iri sama sesama itu apa? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi, Bapak Ibu, yang menyebabkan kita punya penyakit hati itu satu. Apa? Kita ini tak punya kunci kenikmatan hidup. Kalau kita tahu kunci kenikmatan hidup ini, gak akan ada iri-iri di antara kita. Apa kunci kenikmatan hidup itu, Ustaz? Kata Syekh Maulana Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang kau dapat. Selesai. Jelas kau? Jelas? Jelas kau? Jangan sibuk ngurus punya orang. Nanti kita lupa ngurus punya kita. Kita sibuk ngurus punya orang, kita lupa ngurus punya kita. Terakhir punya kita diurus orang. Betul ya Pak ya? Kau sibuk ngurus laki orang, lakimu nggak terurus, terakhir lakimu diurus orang. Itu yang kau salahkan lakimu, padahal kau yang kadang-kadang lupa memberikan pelayanan untuk laki. Nggak usah sama teman kau. Betul nggak Pak? Jangan lagi nanti ada timbul pertanyaan, ada istilah begini, Ustaz, kata ibu. Bukan kau Ustaz, kau. Kenapa ya Ustaz? Lakiku itu lebih betah di warung kopi daripada di rumah ya Ustaz. Maaf Bu, kau jangan cepat menyalahkan kami kau. Kau introspeksi diri. Kenapa suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Jawab, nggak usah takut kau. Suami sekarang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Mereka ini Bu, kalau sudah masuk ke warung kopi, baru masuk ada pelayanannya udah paten. Begitu datang, mau pesan apa Pak? Kau nggak usah sok-sok lugu kau. Ini nih semua. Mau pesan apa Pak? Kopi. Kopi aja? Apa kopi pakai susu? Pakai susu. Susunya dipisah apa dicampur? Pisah aja. Nanti saya yang nyampurin. Oke Pak, datang kopinya aja. Susunya nanti dicampur. Maka jangan salahkan suamimu. Kalau maaf, para suami sekarang lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Ya Bu Sekdaya, jangan salahkan Pak Sekda lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kadang kita capek kerja, nyampe rumah minta ambilin air putih aja merepet ini. Mami, ambilkan air putih, enak kali kau murmur aja. Oke kan nggak capek ngurus rumah satu harian ini, ha? Macam mana mau betah suamimu di rumah? Jangan begitu. Kami di luar ini berjuang mencari nafkah untukmu dan untuk sebuah hati. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu malam, tidak tahu siang. Pergi pagi pulang petang, kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang. Rupanya buka cabang kau. Balik-balik kau di rumah. Maaf, gini Bu ya, ini suami, jadi suami berat Bu, berat kan jadi suami, sumpah. Aku udah berapa hari nggak pulang ke rumah. Berat, suamimu ini Bu, maaf,
Ini harus disampaikan. Kalau nggak diginikan Pak, makin merajalela orang ini sampai. Betul nggak Pak? Perkara berantem lah kok sampai rumah. Jadi disampaikan ini. Suamimu pergi dari rumah untuk mencari nafkah, pergi dalam keadaan hidup, belum tentu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat. Betul nggak Pak? Dari sini aja kan mulai nampak perpecahan. Ini positif berantem sampai rumah ini. Benar Bu. Suamimu itu pergi mencari nafkah keluar dari rumah. Maaf, dia pergi dalam keadaan hidup, belum tentu suamimu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta doa ketika kami keluar dari rumah, supaya kami pergi selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Minta doa. Cemana doanya? Kau cukup kecup tangan kami ketika kami keluar rumah. Selesai kok, sepele Pak, tapi itu berarti untuk kita, betul? Mau pergi, Dek, pergi dulu abang kerja ya Dek ya. Iya bang, hati-hati ya bang. Malah Ustaz dah tua, Ustaz yang tua tuh sudah agak-agak bawa tanah sudah. Benar Pak? Ini sepele, maaf, sepele, jarang dibuat orang. Tapi maaf, pahalanya, fadilahnya besar. Kalau kau kecup tangan suamimu ketika suamimu keluar rumah cari nafkah, atau ketika engkau keluar rumah karena dapat izin suami, ingat Bu, keluar rumah karena dapat izin suami. Jangan kau keluar rumah kalau tak dapat izin suami. Kalau enggak, kata lakimu, jangan kau coba-coba melawan. Dengar kau. Dengar kau. Jangan suka-sukamu aja. Bagaimana kau mau dapat keberkahan dalam rumah tangga? Bagaimana mau kau rasakan ridhonya Allah kalau kau langgar aturan-aturan suamimu selagi aturannya baik? Jangan keluar ya Dek, nanti kalau mau keluar tunggu abang aja. Kau bandal. Gigi juga keluar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang durhaka. Kalau dulu sebelum menikah boleh kita minta restu orang tua. Nah sekarang udah ada tempat ridho kita. Ini suamimu. Ya Bu ya, ingat ketika suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah, atau kau keluar rumah karena dapat izin suami. Kalau tak dapat izin suami, jangan kau coba-coba keluar. Dan ini hanya berlaku untuk yang punya suami. Yang janda diam aja, dengar. Jangan pula yang janda minta izin sama laki orang tua. Pergi suamimu keluar rumah cari nafkah, ibu pamit sama suamimu keluar rumah dapat izin, kecup tangan. Pergi abang, hati-hati abang. Ini pahalanya besar, sepele tapi besar fadilahnya. Apa pahalanya? Sama seperti engkau mencium Hajar al-Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang waktu tawaf nak mencium Hajar al-Aswad. Aku tak berani. Aku kecil, nak pijak meninggal harus selesai. Orang berebut nak cium Hajar al-Aswad itu Pak. Ketika mereka tawaf, ibu tak apalah jauh-jauh. Di rumah ada Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Tangan suami Hajar al-Aswad. Apalagi hitam warnanya, makin besar pahalanya. Ini besar pahalanya. Makanya hitam karena di tanganku. Besar pahalanya. Gini ku besar pahalanya. Ustaz kan tahu bercakap aja, rupanya Ustaz buat, buat. Kemanapun aku nak pergi ceramah, aku udah menikah Pak, jangan buat aneh-aneh ya. Singan. Begitu Pak Bupati, Ustaznya masih single, gua meronta-ronta aja dari sini. Nah, udah begini, jangan aneh-aneh Bapak. Jangan potong-potong videonya ya. Ini buah ini. Kuat Pak. Umi, ya Pak, aku nak pergi ceramah. Ya Pak, hati-hati. Nih, ya Pak, Hajar al-Aswad lari. Makanya aku sebelah itu bahasa, bau udah ada semua.
Bu ya, berat dari suami. Ya, jangan cepat kita menyalahkan beliau, kita yang introspeksi dulu Bu. Ya Bu ya. Ya. Nanti kalau dibilangin bandel tuh, tapi kan Ustaz tergantung suami. Ini kan dia kan. Tenang Pak, aku bela kau ngomong. Tapi kan tergantung suami Ustaz. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami. Siapa bilang aku nggak setuju? Nggak ada baik buruknya istri tergantung suami. Siapa yang bilang? Kalau baik buruknya seorang istri karena suaminya, tengok Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun. Fir'aun itu kelakuannya lebih-lebih dari iblis Pak. Maaf. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Didatangi iblis Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kau Bir. Fir'aun kan bin, paten kau bin. Kenapa gitu iblis? Fir'aun sama iblisnya eswa. Kenapa iblis? Hebat kau bin. Aku si iblisnya aku bin. Dari apinya aku diciptakan Allah. Dikeluarkan aku dari surga karena membangkang kepada Allah. Tapi aku tak pernah mengaku Tuhan bin. Kau manusia bin. Mengaku Tuhan yang patenan lah kau bin. Angkat jempol, itulah patennya iblis kata Fir'aun. Maaf, suaminya kelakuannya lebih dari iblis, laknatullah, tapi punya istri namanya Asiyah, tetap taat kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami. Jelas kok. Kita cepat menjawab ini. Kalau nggak digini kan payah Pak, nggak kebuka wawasannya. Asik kita aja yang dizolimi. Dalam hati Pak Bupati cocok. Pak Ustadz belum bisa menerima kan Ustadz. Kau belum bisa menerima, oke, aku kasih contoh lagi. Nuh kenal Nuh. Nuh itu taat kepada Allah, nggak pernah membangkang kepada Allah. Apa perintah Allah, Nuh selalu buat. Tapi tengok, punya istri zalim kepada suami, durhaka kepada Allah, nggak open sama perintah Allah. Baik suaminya, tapi macam hantu bininya. Betul nggak? Berarti baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada imamnya, tidak tergantung kepada suaminya. Itu egois kita itulah yang merusak kepatuhan dan ketaatan kita kepada suami kita. Dengar kau? Putus. Kalau ini telak Pak, nggak ada cerita. Sikak mati. Dah, mau melawan lagi kau? Apa? Menjawab aja dari tadi. Kata itu. Jangan begitu. Ya Bu ya. Bu. Bersihkan hati. Ya, jangan melawan sama suami. Ya Bu ya. Bu. Obatlah. Ini sudah gerbangnya Ramadan bulan Rajab. Maka orang yang hatinya bersih dia tenang. Orang yang hatinya bersih dari penyakit hati, dia akan paham dengan pekerjaannya, dia akan paham dengan hidupnya, harus dibawa kemana, untuk siapa, dan hanya karena siapa dia berbuat. Zikir, hanya zikir, tenangkan hati kita. Orang yang zikir hati dia tenang. Zikir itu tidak mesti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak. Zikir itu tidak mesti itu. Kita duduk di majelis ilmu ini pun zikir. Maka Pak Bupati kalau mau maaf, Kabupaten Tanjung Jabung masyarakatnya ini baik, maka rajin-rajin di desa itu buat pengajian. Supaya apa? Eling, ingat masyarakatnya sama Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka tidak akan ada hati yang condong kepada keburukan. Aman, damai, tentram, bahagia masyarakat. Belum? Maka yang hanya menyebabkan penyakit hati itu karena kita sibuk ngurus punya orang. Kita lupa ngurus punya kita.
Pantang takut nengok tetangga lebih hebat. Ngapain bu? Perkara titipan semua ini. Gak usah kita recokkan. Orang kalau sudah punya penyakit hati, perkara air minum pun bisa berantem. Enggak. Ini perkara ini pak, bisa berantem ini pak. Kalau orang punya penyakit hati, jelas. Mau kubuktikan nih sekarang begini. Ibu, yang membuat kita ini nggak enakan, kita sibuk ngurus punya orang karena kita suka tertipu sama bungkus, tapi kita lupa sama manfaatnya. Sekarang begini, bu, minummu sama minumku sama apa beda? Beda. Ibu pakai cup kecil, aku pakai botol. Secara bungkus beda pak. Secara bungkus memang beda. Pertanyaanku, isinya sama-sama putih nggak? Isinya kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Selagi manfaatnya sama, cuman beda bungkusnya, apa yang perlu kau recokkan? Kita kadang tertipu sama bungkus tapi lupa sama manfaat. Ini yang suka buat kita berantem satu sama lain. Betul gak ya? Nengok tetangga baru lebih hebat, heboh. Nengok tetangga beli kipas, kau kepanasan, ngapain? Tetangga beli AC, kau kedinginan di rumah, ngapain? Kau usah pikirkan kali sampai demam-demam kayak gini. Nengok tetangga beli mobil, ibu nih beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing kepala dimikirkan tetangga. Kita jangan tertipu dengan bungkus, karena selagi bungkus itu beda tapi manfaatnya sama, maka itulah tanda keadilan Allah. Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Maka bersihkan hati kita agar kita temukan kunci kenikmatan dalam hidup, sehingga apa? Hati kita bersih dalam menyambut datangnya Ramadan. Di ujung Ramadan kita dapatkan gelar ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nih. Lagi contoh. Gak nyambung ngajinya, kalau nggak gini payah, belum tentu diundang lagi. Karena nampak dari kumitnya tipis juga. Umpamanya ini pesawat pak. Ini apa bu? Pesawat. Udah nggak usah bilang botol, udah pesawat. Udah cepat, udah mau jam 11 nih. Udah sejam setengah kehampiran. Ini umpamanya pesawat. Datang pesawat Saudi Arabia membawa jemaah haji masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Amin. Mau mendarat di Bandara Sultan Toha, Provinsi Jambi. Pas mau mendarat pesawat itu, apa kata pilotnya? Landing position. Posisi mendarat. Pas bilang begitu pilotnya, dijawab sama operator bandara, sorry mister, maaf, tempat pendaratan belum siap, tempat pendaratan belum steril, aspalnya masih berlubang, betonnya masih rusak-rusak. Pertanyaanku, andai kata ini pesawat nekat mau mendarat, tergelincir nggak pesawatnya? Guling nggak pesawatnya? Kenapa? Tempat pendaratannya belum steril pak, belum siap. Tapi syukurnya pilot ini pandai, karena tahu tempat pendaratannya belum siap. Apa kata pilot ini? Oke, kalau memang belum siap, kami akan cari bandara yang lain yang siap menerima kami. Gigi balik, nggak jadi mendarat. Maknanya apa bapak ibu? Maknanya pesawat ini, inilah takwa. Takwa itu letaknya di dada kita. Takwa itu kata Nabi letaknya di dada. Bagaimana takwa mau terletak di hati dan dada kita, mau diberikan Allah sampai ke hati kita. Kalau untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hati kita masih menyimpan penyakit hati. Maka jangan heran banyak orang sekarang puasa dia ikut, sama dia ikut, tapi di ujung Ramadan puasanya tidak merubahnya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum Ramadan datang. Maka kuncinya ada di bersihkan hati dengan zikir, ikut majelis taklim, ngaji, ngumpul sama orang, cerita yang baik-baik,
insya Allah itu yang akan mencondongkan hati kita kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu akan memberikan hal positif dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal yang positif itu mempengaruhi akhlak dan adab kita menjadi manusia yang lebih baik. Selagi ada kesempatan hidup, maka teruslah berbenah, jangan pernah puas dengan amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Orang yang beriman, dia tidak akan pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Betul? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Hidup kita macam lampu dinding, Bapak Ibu. Hidup kita macam lampu dinding, bahan bakarnya minyak. Asalkan minyak itu habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu dinding itu akan mati sendiri. Maka selagi nyawa itu masih ada sama kita, dititipkan Allah kepada kita, teruslah berbenah, bersihkan hati kita agar elok kelakuan kita, sehingga apa? Dengan eloknya akhlak kita, eloknya adab kita, kita menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat adanya. Amin. Allahumma amin. Dua, yang pertama tadi apa? Hidup uji. Yang kedua banyakin ji. Ketiga terakhir ketiga Pak Bupati. Ketiga terakhir ya. Terakhir ya Bu ya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, melalui perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Di waktu Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, disitulah kewajiban mulai datang untuk menegakkan sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Mulai dapat perintah itu udah wajib sampai nanti kita mati. Maka perjalanan Nabi dari masjid ke masjid maknanya apa? Dalam hidup ini Bapak Ibu, gantungkan hati kita kepada masjid, jadikan masjid sebagai sentralnya umat. Jadikan masjid adalah tempat kita bernaung ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid supaya apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Berkah dari langit dan bumi datang untuk negeri Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Buat peraturan. Begitu jam zuhur masuk Pak Bupati, buat peraturan. Seluruh kepala dinas, staf dan semua honorer wajib sholat zuhur di masjid. Di musola kantornya, supaya apa? Berkah Tanjung Jabung Barat ini. Pemimpinnya ulama, pemimpinnya umaro. Bupati Tanjung Jabung Barat jadi ulama bisa, jadi umaro bisa, maka harus ada beda dari kabupaten-kabupaten yang lain. Betul? Begitu bunyi azan zuhur, stop semua pekerjaan, sholat. Habis sholat lanjut lagi pekerjaan. Fantasiru fil ardh, baru kau bertebaran di muka bumi Allah. Maka masjid itu harus jadi sentral umat supaya apa? Berkah dari langit dan bumi turun. Yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ke masjid Ustaz? Kenapa Rasul berjalan harus dari masjid ke masjid? Karena maaf, dengan masjid, dengan kita rajin datang ke masjid, kita melapor kepada Allah, kita ibadah, kita jadikan masjid sebagai sentral umat, maka lewat masjid itulah kesombongan akan hilang, saudara. Hari ini banyak orang yang sombong, kenapa? Karena tak mau ke masjid. Masjid itu mengajarkan kita untuk tidak sombong, Pak. Mau siapapun kita, mau bupati kita, mau kapolres kita, mau sekda kita, mau kepala pengadilan kita, pengadilan agama kita, dan ramil pun kita, kakak kemenang pun kita, rektor pun kita, kepala dinas pun kita. Maaf, kalau sudah masuk ke masjid tak berlaku lagi jabatan ketika masuk ke masjid. Aku bupati, oh nggak laku. Kau datang cepat saf depan, kau datang lambat, kau tetap saf belakang. Nggak bisa kau ke depan. Jelas kau bupati. Kenapa? Karena sudah masuk ke masjid tak ada lagi status sosial kita.
Yang kita bawa jabatan cuma satu. Apa Ustaz? Abdillah, hamba Allah. Kalau sudah kita bawa pangkat hamba Allah, maka tak ada pangkat dunia yang dipandang Allah. Yang dipandang cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita ke masjid, masjid itulah yang akan menghilangkan kecongkakan kita, kesombongan kita di muka bumi Allah. Tengok tukang parkir jadi imam, di belakang ada pejabat, tukang parkir angkat takbir, Allahu Akbar, di belakang pejabat, ikut nggak angkat takbir? Ikut nggak? Berarti kan nggak ada bedanya tukang parkir sama pejabat di belakang. Semua kita hamba Allah. Nggak pernah kita tengok tukang parkir angkat takbir di belakang pejabat rusuh. Ada? Berani kita melawan gini? Tak berani. Kenapa? Kita berhadapan dengan Allah. Maka masjid itulah Pak yang akan menghilangkan kesombongan di muka bumi. Orang yang rajin ke masjid, maka kesombongan akan hilang. Orang yang rajin ke masjid, kepala dinas yang rajin ke masjid, dia sadar bahwasanya jabatan kepala dinas itu hanyalah titipan. Suatu saat dia bisa jadi nonjok. Betul? Hari ini dia sama, kalau dia rajin ke masjid, dia akan sadar kalau jabatan sambatnya itu hanya titipan. Dia akan sadar suatu saat dia akan nonjol dan lain sebagainya. Dan bupati yang dekat dengan masjid, dia akan sadar kalau bupati itu jabatannya hanya titipan. Suatu saat dia akan menghadapi masa pensiun. Hari ini, sekarang ini dia dipanggil bupati. Setelah pensiun dia akan dipanggil mantan bupati. Betul nggak? Betul nggak? Maka hari ini masjid itulah yang menghilangkan kesombongan. Makanya dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan rajin ke masjid, masjid akan menghilangkan kesombongan. Kalau kesombongan sudah hilang, maka akan terbangunlah yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama aja nggak cukup Pak Kapolres. Karena kalau kerjasama aja Pak Bupati, nanti yang kerja anggota pimpinannya cuma tolak pinggang. Ini kerjasama ini. Anggota kerja, pimpinan tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mau anggota, mau pimpinan ikut turun ke bawah mengurus masyarakat. Itulah yang dibuat Pak Bupati Tanjung Jabung Barat ketika menengok banjir sampai turun dari mobil, naik motor dibonceng Pak Kapolres menembus kemacetan. Insya Allah. Maka kalau sudah hilang sombong, kerjasama dan sama-sama bekerja akan terbangun. Egois hilang, sombong hilang, enak kita diajak musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kalau sudah enak bermusyawarah, maka insya Allah akan terciptalah negeri, daerah yang akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi ingat, harus dipikirkan Pak Bupati. Apa yang kita pikirkan? Masjid itu kalau mau ramai dua. Satu, masjid ramai Pak Bupati tergantung siapa yang manggil. Mau masjid besar sekalipun, megah sekalipun, mewah sekalipun, kalau yang manggil nggak enak, nggak ada seninya, sunyi dua. Sunyi. Maka yang manggil di masjid itu harus ahlinya. Berikan pada ahlinya. Ori kita tadi bagus suaranya, dia tukang azan. Cari imam yang baik. Jangan yang azan masjid besar, masjid raya yang azan atuk, kakek itu juga. Ini buat masalah. Pak ada lagi seninya waktu azan. Siapa anak datang ke masjid? Awak pun dengar dari rumah macam Pak ada yang lain. Ada nabi aja udah. Kadang orang tua ini bandel. Sebelum aku meninggal, jangan gantikan aku jadi haji. Gampang, ajak makan nasi, undang ke rumah kita, kasih racun nasi. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan. Maksud Ustaz apa? Kami yang tua-tua ini nggak boleh azan. Aku tak melarang engkau untuk azan, wahai orang-orang tua. Silakan kalau orang-orang tua mau azan, nggak masalah. Aku tetap membolehkan. Tapi pas listrik mati. Tapi kalau listrik hidup, suaranya kemana-mana, serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, itu pepatah lama. Pepatah sekarang tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru.
Akar tak bisa dipakai. Kenapa? Akar lapuk, busuk, kena pupuk. Ini bukan zamannya Kiai Iso, Bang. Ini zamannya serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau sudah yang ahlinya yang manggil, enak, Pak. Betul nggak? Anak-anak muda, korik-korik tadi. Dia yang azan, semangat awak ke masjid. Subuh diputarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya yang tak pernah ke masjid pun pagi itu datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Minimal nengok dulu, lama-lama kan ikut sholat. Terpancing awak, minimal penasaran, lama-lama terikut. Tergantung siapa yang manggil. Zuhur beda lagi azan Malaysia. Allahu Akbar, azan zuhur begini, mama dia pun keluar dari rumah. Mama yang keluar dari rumah bilang, "Oh kak, ini yang azan anakku, anak." Keliling tandung gabung barak, anakku. Tapi tak sholat, mak Fir'aun. Kata masjid ramai tergantung siapa yang memanggil. Tuh. Pertama, yang kedua, masjid ramai tergantung apa? Siapa yang mimpin Pak Bupati? Ini harus Bapak pikirkan. Apalagi nanti pilih imamnya, pilih supirnya. Jangan natuk itu lagi yang maju. Natuk itu maju juga, tak ada seninya. Maju atuh, apa kata tuh? Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak bingung di belakang kemana? Amin. Enggak enak. Enggak seru berjemaah kalau begitu. Enggak seru. Udah tak ada seninya, atau tuh nekat baca surah-surah kembar, ini yang jadi penyakit. Bacanya surat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Na'budu wa ta'budu. Wa antum ma'budun. Wa na'budu wa batun. Wa antum ma'budun. Malang abang abang, malang abang, itu aja, berbolak balik, tak dapat, ujungnya tak dapat, gelap, tak nampak. Malang abang, malang abang, itu aja berbolak balik. Awak dari belakang ingatkan, tuh lakum tuh, aku belakang, iya lakum. Lakum dinukum walagwa. Ini lama kena tunjang dan biarkan. Mana orang mau betah di masjid? Maka masjid ramai tergantung siapa yang tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin anak muda jadi imam, suaranya bagus, hafalannya banyak, tajwidnya elok, napasnya panjang, maju jadi imam. Tapi Ustaz dia belum menikah, tak ada syarat jadi imam harus nikah. Gak usah ortodoks berpikir kita Pak. Gak usah berpikir kita itu kerdil. Kadang ada satu tempat dia tak bisa jadi imam walaupun bagus. Kenapa? Dia belum menikah. Tak ada syarat jadi imam itu harus menikah. Selagi dia balik, berakal, mumayyiz, hafalannya banyak, suaranya bagus, tajwidnya bagus, maju kau jadi imam. Sorong ke depan. Kita yang tua-tua ini sadar, harus ada sadar ada yang lebih baik daripada kita. Kasih ruang anak-anak mudanya. Betul? Uruskan sholat.
rapatkan barisan. Mak ayah di belakang jadi makmum, terdetak hatinya. Macam tanda ku suaranya. Terus suara anakku kayaknya Pak. Masa anak kau mungkin apa? Iya, Allahu Akbar. Anakku ini kan. Anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mak ayah di belakang, ya Allah lah. Tak salah Pak Bupati mendatangkan guru-guru ngaji di setiap desa. Akhirnya kau berhasil jadi imam nak. Gak sia-sia kau latihan tiap hari, belajar ngaji tiap hari karena program Pak Bupati. Bangga betul mak sama ayah. Ya Allah. Kadang orang tua yang sampingkan bangganya tak sadar dia kalau sholat. Oh Pak, anakku. Anak kau tak bisa imam macam anakku, tak bisa. Anakku yang bisa. Anak kau tak pandai. Anakku ini. Kau panggil emosi. Aku tahu ini anak kau. Cuma ini surat mulut bagian. Kawan ngambung sholat itu tak boleh bercakap. Yang belakang tak mau kalah. Untung aku nggak ikut bercakap. Kenapa Ustaz bangga? Wah, ada anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Kalau sudah begini modelnya, orang-orang yang ahli di bidangnya ditempatkan di tempat sesuai dengan keahliannya. Yang ahli di masjid, yang ahli azan, dia azan. Insya Allah itulah yang akan mendatangkan umat jemaah untuk cinta kepada masjid. Ramai masjid, berkah datang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja antara pemerintah dengan masyarakat akan mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Keegoisan hilang, kesombongan hilang, yang ada adalah sifat saling bahu-membahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. United we stand, divided we fall. Apa kata Jenderal Sudirman? Coba dan Ramil, apalah Jenderal Sudirman? Kalau kata Jenderal Sudirman, dia pernah berpesan tentang nilai tentara. Kata Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim dan kerjasama di antara kita. Dan semua itu berawal dari Kalau masjid sudah ramai dengan jamaah, keegoisan hilang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja akan mudah terbangun di negeri Tanjung Jabung Barat ini adanya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Nah, itu aja lah. Itu aja Pak Bupati ya. Nah ya, Pak Ramil ya. Satu, hidup ini ujian, tidak pernah lepas manusia hidup, makhluk hidup, hamba yang hidup beriman kepada Allah dari yang namanya ujian. Allah memberikan ujian karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita menjadi dewasa dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik. Allah ingin tahu siapa yang paling setia hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah ingin kita berhati-hati di muka bumi. Karena Allah mau tahu supaya kita tahu setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, yakni kehidupan akhirat. Yang kedua, perbanyak zikir bulan Rajab supaya hati kita bersih, kita ngurus porsi kita, nggak ikut-ikutan ngurus porsinya orang. Kenapa? Supaya hati kita bersih sampai kepada Ramadan, hati yang bersih akan dihinggapi dengan ijazah takwa di ujung Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Rasul, Allah menyuruh kita untuk kembali kepada masjid. Agar sekiranya apa? Lewat masjid, kesombongan hilang, berkah datang, kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita akan mudah terbangun dengan api demi menciptakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat, insya Allah. Nah, itu aja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya pribadi yang menyampaikan, dan nasihat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Insya Allah Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan pergi dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua urusannya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita di negeri Tanjung Jabung Barat ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang peduli apa maunya masyarakat, pemimpin-pemimpin yang peduli dengan kepentingan masyarakat. Amin. Amin. Saya mohon pamit, doakan kami. Malam ini saya kembali ke Jambi, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya Bapak Ibu agar senantiasa Allah memberikan saya kesehatan. Doakan kami Bapak Ibu, doakan saya Bapak Ibu agar sekiranya dimanapun saya berdakwah, Allah tetap menjaga dan melindungi saya. Saya mohon pamit, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma'assalamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian